semua dalam keadaan sehat ya. Setelah berapa bulan kita nggak ketemu, terakhir pertemuan kita di acara seminar ya. Siap, Pak Dokter. Ya, ya, saya mengucapkan selamat kembali bergabung dalam aktivitas akademik kita, dalam kegiatan belajar mengajar kita di semester genap ya. Ini semester 2 kan ya. Semester 2, semoga kita bisa lebih semangat lagi, bisa lebih fokus lagi, dan juga bisa ada resonansi yang bisa kita wujudkan dalam, sehingga ini akan menjadi motivasi kita ke depan ya. Karena sudah memasuki semester 2, tentunya kita harus lebih giat lagi, karena semakin mendekati akhir daripada proses perkuliahan kita yang normally hanya sekitar 4 semester atau 2 tahun. Lebih serius, lebih giat, lebih semangat. Semoga itu semua bisa menjadi giroh ya. Pertama adalah giroh kita dulu. Yang kedua tentunya menjadi bagian dari penilaian kita dalam sebuah proses belajar mengajar. Nah, kita pada perkuliahan kali ini mata kuliah Etika Profesi Hukum. Di awal pertemuan kita kali ini, kita mencoba lagi ya, kita awali dulu dengan komitmen-komitmen kita dalam hal pembelajaran. Mohon maaf sebentar. Ya, dalam proses belajar mengajar kita mulai memotivasi diri kita lagi di awal perkuliahan. Tentunya ini kan semester-semester awal masih semangat ya. Yang tadinya agak malas-malesan, yang tadinya mungkin kurang, coba lebih giat lagi, baik di sesi perkuliahan maupun di luar perkuliahan, ya, menambah banyak pengetahuan, belajar membaca. Dan tentu kita juga aktif ya dalam melihat perkembangan di masyarakat, karena itu juga bagian dari salah satu hal-hal yang akan menjadikan diri kita semakin kritis dalam menyikapi suatu keadaan, dalam melihat sesuatu, sekaligus menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di dalam bangku-bangku perkuliahan. Nah, kalau kita tidak mencoba itu dengan menerapkan apa yang sudah kita dapat di kelas gitu maupun di luar kelas, ya tentunya kita ibaratkan sebagai pisau lah gitu. Pisau itu kalau nggak diasah, lama-lama akan semakin tumpul. Nah, juga begitu halnya dengan pengetahuan. Pengetahuan yang kita dapatkan, coba kita aplikasikan. Kita coba melihat realitas yang ada, kita hadapkan dengan ilmu atau pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Nah, outputnya apa misalnya? Ya misalnya kita mencoba untuk menulis di media massa atau di jurnal atau di online ya, dalam bentuk analisis yang sederhana saja sifatnya. Ya syukur-syukur bisa menulis di harian-harian terkemuka ya, seperti di Kompas lah katakan, atau di media-media mainstream lah katakan. Nah, itu dalam rangka untuk mengasah kemampuan kita, daya pikir kita, apa yang sudah kita dapatkan.
Nah, itu mungkin menjadi salah satu ukuran, mungkin menjadi salah satu hal-hal yang dapat meningkatkan kapabilitas kita sebagai seorang pembelajar hukum. Apa aja yang pernah kita dapatkan? Coba kita lihat, kita hadapkan dengan realitas yang ada itu. Antara sesuatu yang empirik, antara sesuatu yang merupakan realitas, kita coba lihat apakah teorinya seperti ini, akademiknya seperti ini. Ya. Nah, bahkan itu juga akan kemudian menjadi sumber-sumber pada akhirnya, sumber-sumber yang dapat kita rujuk pada akhirnya dalam penulisan ilmiah, tesis pada akhirnya. Kemungkinan itulah di awal kita mulai lagi refleksi kembali apa yang sudah kita lakukan. Kekurangan-kekurangan di di semester 1 ya, tentu harus menjadi pecut ya, menjadi cambuk buat diri kita untuk lebih maju. Dan yang kiranya sudah mendapatkan nilai yang mungkin itu baik gitu ya, juga jangan lantas berpuas diri. Nah, mungkin itu juga menjadi introspeksi bagi kita, apakah ini karena apakah karena saya rajinnya atau karena mungkin aspek ketika menulis itu juga ada kelebihannya gitu ya. Nah, itu kita refleksi lagi. Apakah memang ini sudah sepantasnya saya terima itu, atau juga mungkin karena kebijakan dosen gitu. Itu boleh kita lakukan nih untuk memicu semangat kita, spirit kita. Nah, yang di sini kira-kira kuliahnya juga agak jarang-jarang tampil atau jarang-jarang on cam gitu ya, agar lebih rajin lagi, karena pembelajaran kita ya sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar yang lebih proaktif, yang lebih ditekankan ya, terutama adalah student central learning-nya. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu tidak boleh pasif sebenarnya, tetapi bisa lebih aktif, lebih percaya diri dalam hal menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, menyampaikan apa yang ada di pikirannya gitu. Itu bisa lebih menunjang diri kita untuk pada akhirnya lebih kritis dan lebih maju. Nah, kemudian berkaitan dengan perkuliahan kita ke depan ya. Nah, perkuliahan kita ke depan ini adalah salah satu mata kuliah etika. Etika itu kan berada di ranah filsafat, ranah kefilsafatan. Nah, etika itu sangat penting sekali tentunya di dalam profesi hukum. Nah, ini kalau kita ingin mempelajari etika, karena ini berada di dalam ranah kefilsafatan, ya seharusnya kita menempatkan persoalan etika itu ya, sebagaimana kita tahu etika itu berada di atasnya hukum, sesuatu yang mungkin metafisik ya, metafisik dalam artian tidak teraba, tidak terlihat oleh panca indera. Nah, jadi pada intinya kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan yang ukurannya itu bukan sesuatu yang nyata sebenarnya, bukan sesuatu yang dapat dilihat dengan realitas. Kalau kita sudah berbicara masalah kebaikan, tentu adalah ada hal-hal yang bersifat metafisik di sana. Sumbernya dari mana? Nah, tentu sumbernya adalah
berdasarkan teori-teori yang berlandaskan pada teori hukum alam. Nah, kalau kita sudah berada pada tataran ranah etika, maka etika itu sangat penting, sangat dijunjung gitu. Adab kita, sikap kita ya, lebih-lebih dalam hal pembelajaran. Saya terus terang norma umum ya yang ditekankan oleh peraturan perundang-undangan, aspek penilaian itu tidak hanya dari kaitannya dengan pengetahuan, tetapi juga hal-hal yang bersifat sikap, keterampilan umum, maupun keterampilan khusus yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi, pada intinya, marilah bersama-sama kita wujudkan proses belajar mengajar yang akan menciptakan iklim budaya yang tertib, iklim budaya yang maju, iklim budaya akademik yang dapat memotivasi diri kita untuk bisa lebih membawa peserta. Nah, jadi ya kurang lebih itu sekedar prolog ya dari tanya dengan perkuliahan kita ke depan. Mohon sekali perhatikan lagi-lagi absensi. Kemudian tidak cukup hanya absensi, tetapi juga keaktifan paling tidak dalam hal sikap. Marilah setidak-tidaknya kita mengikuti perkuliahan Zoom ini, ya setidak-tidaknya 60% atau 70% on cam lah, salah dalam pertemuan-pertemuan. Karena apa? Karena saya juga nanti bisa menilai, bisa mengenal dengan kalian satu sama lain kan. Nah, kalau baru saya kenal hanya sebatas misalnya Pak Hafiz gitu kan. Nah, yang lain juga harus bisa tampil kan, harus bisa menyampaikan gagasannya, harus bisa menuangkan pikirannya apa yang sudah didapatkan. Ya gitu Pak Hafiz nih, Pak Hafiz gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak Dokter. Dapat salam dari Pak Ali dan rekan-rekan DPD. Alhamdulillah, iya. Katanya kapan mau Waalaikumsalam. bisa ada waktu untuk ngopi bareng. Oh, kapan aja kita udah banyak waktu, tenang. Siap, nanti diusahakan sebelum Ramadan, Pak Dokter. Amin. Saya tunggulah infonya. Siap. Terus bagaimana yang lain ini yang dari luar Jawa? Kabarnya ada kabar apa lagi setelah Pilpres kan? Banyak pesanan kah kira-kira dari klien-klien yang bersaing, terutama teman-teman advokat ya? Ya, itu bagian dari ladang pengabdian juga, di mana ada sesuatu yang ramai, sesuatu yang diperbincangkan terus-menerus gitu ya. Itu selain kita belajar hukum, juga ilmu manajemen, terutama bagi teman-teman yang lawyer, pengacara, ya itu bisa menjadi bagian kalau dalam bahasa marketing ya, kita prospek lah gitu lah. Tapi bagaimana caranya kita melihat peluang itu dan memanfaatkan peluang yang ada itu ya secara lebih optimal. Tapi kita bekali dulu diri kita dengan bekal yang cukup memadai. Ya, pertama bagi teman-teman pengacara yang memiliki law firm, yang memiliki kantor hukum, ya apa yang terjadi di dalam lingkungan terkecil kita, jadikan itu sebagai ladang pengabdian, sebagai ladang kita dalam berpikir, ya, dalam mencari peluang usaha, ya macam-macam. Nah, jadi kita jangan hanya menonton saja gitu rame-rame, terus ikut-ikut komen di media sosial yang nggak ada outcome-nya gitu. Coba mengembangkan diri kita agar lebih bisa naik kelas
bisa lebih naik kelas. Nah, kan kita sudah memasuki semester kedua nih. Semester 1 kemarin mungkin banyak yang sudah kita dapat. Nah, ya. Tentunya kita juga memperkaya lagi dengan sumber-sumber, rujukan-rujukan lagi, membaca-baca buku lagi, membaca referensi lagi. Kalau bisa dikatakan ya, sumber-sumber itu ya kita teliti lagi ya, atau kita oprek-oprek lah gitu. Nah, mana aja nih sumber-sumbernya kan, kita oprek-oprek. Ya kan sudah ada panduan metode berpikirnya, ada metode berpikir deduktif, metode berpikir induktif. Kalau deduktif kita dari hal-hal yang umum, kalau induktif itu kita melihat dari fakta-fakta empiris, ya untuk kita kaitkan dengan norma-norma yang universal, norma-norma yang umum, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang normatif sebenarnya dalam hal kita belajar ilmu-ilmu hukum ya dari dasar hingga pada tataran kefilsafatannya. Nah, demikian sekedar prolog ya untuk kita memasuki perkuliahan kita dalam waktu beberapa bulan ke depan. Nah, by the way kemarin sudah terima KRS semua ya, KHS ya, hasil nilainya, hasil yang sudah didapat. Ya, semoga itu menjadi refleksi buat kita agar bisa lebih meningkatkan lagi kualitas diri kita, kualitas pengetahuan kita tentunya. Nah, terus untuk yang di kelas offline dan kelas online, siapa ketua kelas ini? Saya lupa nih kelas online. Oke, menuju jumlahnya. Izin Pak Dokter, untuk Ya. yang offline kelas A itu ketuanya Pak Muhammad Sodik. Nah, Muhammad Sodik ada nggak Muhammad Sodik? Pak Sodik, nggak ada ya? Dokternya nggak ada Pak Dokter. Ada kayaknya, Prof. Ya. Terus Pak siapa nih? Basir, ada Basir? Ya, Pak Dokter ada berdua. Oh, Pak Basir ada. Ya, ntar kita ke sana lagi Pak Basir, ke mana? Ke Baduy lagi ya. Siap Pak Dokter, siap. Saya gimana Pak Dokter? Gimana? Mohon izin kalau ke Baduy saya gimana? Perutnya udah gede. Oh iya udah, jangan. Kalau yang udah gede. Pakai kursi roda ke Latifah. Tapi pengen ikut. Iya boleh ikut nanti di bawahnya aja nggak apa-apa. Makan duren. Oh gitu ya. Atau makan apa tuh kemarin tuh yang di bawah kan banyak ya. Jadi Bu Latifah jadi seksi ini aja nanti konsumsi. Dan dikonsumsi. Baik, Tinggal Pak Dokter. yang kelas online nih, yang kelas online kita perlu adakan nanti silaturahmi ya. Kalau memang itu bisa kita wujudkan, kalau enggak ya nggak apa-apa karena saya maklumi jauh-jauh kan, nggak mungkin kita ke Baduy secara online kan, nggak mungkin. Reunian di IKN tuh. Reuniannya di IKN. Reuniannya di IKN. IKN ya. IKN, Ya, di IKN. Wah itu Kalimantan. itu ide yang cemerlang, tapi nanti kita pikirkan masalah transportasi dan akomodasinya ya. Siap. Karena itu sama aja kita dengan biaya ke Malaysia juga itu nanti. Nah, kalau ke Malaysia kalau ke IKN harganya sama ke Malaysia, mending kita studi banding sekalian kan ke Iya ya Pak. kampus di luar negeri kan. Betul Dok, betul. Sekali jalan-jalan ya Pak ya. Kita tidak hanya belajar di ruang kelas yang notabene hanya di dalam skup nasional saja, tapi bisa kita misalnya kalau memang memungkinkan dan kita ada kemampuan, boleh aja kita nanti ke universitas yang sudah kita tingkatkan ya ke taraf internasional, misalnya kita ke Malaysia atau kita ke Singapura di dalam lingkup nasional aja. Nah ini juga dalam kaitan kita memacu akreditasi kualitas kampus kita.
Setuju, Prof. Bahkan, Diagendakan, bahkan Prof. jika memang memungkinkan, ya kita misalnya kalau memang setuju atau mungkin kita inginkan ya, bisa aja kita ke Belanda misalkan. Nah, tapi Amin, amin, amin. Siap, Dok. ya Mantap. bisa, tapi ya asalkan kita siap aja gitu kan. Mikirin ngomongnya, Asalkan Dok, kita nggak siap. bisa bahasa Belanda itu. Ya, paling tidak Inggris lah. Paling tidak Inggris, karena kan Inggris itu kan sudah bahasa internasional. Jadi mungkin aja kalau setuju ataupun kalau kita memiliki keinginan gitu ya, kampus memfasilitasi, kita coba ke Utrecht ataupun ke Leiden gitu di Belanda, yang notaben hukum kita masih berpatokan kepada hukum-hukum di Belanda ya, civil law gitu. Tapi memang biayanya memang perlu kita pikirkan juga. At least kita bisa keluar lah dari lingkungan yang hanya pada nasional aja, ya kak. Kayak misalnya Pak Samsul Bahri ini yang advokat kan, nah, mungkin ingin menambah pengetahuan atau wawasannya di dunia advokat, kan kita Siap, Dok. perlu sumber-sumber rujukan lagi, misalnya di negara Belanda. Kalau kaitannya dengan kasus-kasus pencemaran ya misalnya, kasus penghinaan di sana seperti apa, kan boleh-boleh aja itu kita melihat secara akademis maupun secara empirik penerapannya di sana. Iya, Dok. Siap, Dok. Nah, kalau misalnya kita juga ingin melihat yang lebih dekat, misalnya Malaysia, ya dalam konteks kehidupan demokrasinya di sana seperti apa, ya. Mereka bahkan di Malaysia itu lebih buruk demokrasinya dari Indonesia karena kebebasan berbicaranya mereka lebih terbatas sekali gitu ya dibandingkan dengan Indonesia. Jadi mungkin saja itu bisa ke depan kita wujudkan, semoga saja ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, lantas siapa lagi nih yang mungkin punya pengalaman di lingkup akademis yang sifatnya internasional. Nah, itu setidak-tidaknya juga bisa memiliki capaian baru sih kalau menurut saya, memiliki capaian baru dalam hal proses kegiatan belajar mengajar kita. Ya, jadi untuk perkuliahan pertama ini kita melakukan resonansi dulu ya. Besok insya Allah pekan berikutnya baru kita masuk ke materi-materi pembahasan seputar teori-teori, kemudian juga menelusuri makna daripada etika, menelusuri makna-makna daripada profesi, dan juga pada akhirnya ilmu hukum itu sendiri. Nah, itu jangan sampai kita sebagai pembelajar hukum, kita sebagai pengemban profesi hukum juga abai, karena etika ini adalah hal yang sangat penting. Nah, jangan sampai etik gitu ya. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan. Jangan sampai pelanggaran etik berat ya, Dok ya. Pelanggaran etik berat, ya. Iya, itulah makanya sangat dijunjung gitulah etika. Lantas nih Pak Mukiman, bagaimana kabarnya di sana, Bu? Pak Mukiman di Jawa ya, di mana? Cilacap ya? Alhamdulillah. Di Jawa, di Jogja apa di mana, Pak? Di Cilacap, Pak dosen. Oh iya, Cilacap ya.
Alhamdulillah sehat, kondusif, tidak ada Alhamdulillah. permasalahan apapun. Tinggal Lancar menunggu, semua. pilkada, Pak. Oh, pilkada. Iya, sebentar lagi. Oh, bupati apa? Oh, kabupaten ya? Pak. Jateng kan nanti bareng kabupaten sama gubernur, Pak dosen. Oh, iya, iya, iya. Ya, semoga aman-aman semua lah ya. Amin, 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 Pak dosen. Ya, ya. Kita yang dari Indonesia Timur siapa di sini? Indonesia Timur. Kayaknya ada ya. Hadir Pak dosen dari Samarinda. Oh, Samarinda, Bu siapa ya? Sri Fitria. Oh, Bu Fitria konsisten nih, kayaknya nggak pernah on cam ya. Ini lagi udah enak badan Pak dokter. Habis pulang dari Padang 3 hari. Oh, iya, iya. Jangan istiqomahnya untuk hal-hal yang tidak semangat, tapi istiqomahnya untuk hal-hal yang ini dong. Siap. Hal yang lebih memajukan lagi, lebih giat lagi. Siap. Ah. Di Samarinda itu ada tol namanya tol Balsem ya. Iya Balsam, benar. Balsam. Dan tolnya Balikpapan. tidak seperti di luar Kalimantan, tolnya bergelombang Pak dosen. Oh iya, iya, iya. Sambal atau balsam itu. Balsam. Balsam Balikpapan. bisa juga sambal. Ya. Ya, untuk Indonesia Tengah lagi siapa lagi di sini nih? Untuk Pak Trias gimana Pak Trias? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Trias di mana nih Pak ya? Saya di Temanggung, Jawa Tengah. Oh, Temanggung, Jawa Ya, Tengah. di Apit 2 gunung kembali Pak, Sumbing Sindoro. Oh gitu. Kalau Temanggung itu jalur kalau lewat tol itu keluarnya di mana ya? Lewat Weleri bisa, tapi jalan agak berkelok-kelok. Oh, Peleri ya? Ya, cuma ini Jogja Semarang, Jogja Bawen baru tahap pembuatan tol. Nanti lewat Semarang dekat. Oh iya, iya, iya. Jadi dia agak ini ya ke bawah ya atau ke atas ya? Antara Semarang dan Jogja di tengah-tengah. Oh iya, iya, iya. Antara Semarang Jogja. Berarti Betul. lewatin Magelang ya dikit ya? Ya, dekat Magelang. Magelang. Naik motor ya 30 menit. Iya, iya, iya. Ya lewatin lihat Borobudur lah situ. Betul. Tapi saya dekat Wonosobonya. Oh, Wonosobo. Iya. Dingin berarti itu situ. Lumayan ini Pak, hujan terus. Ya itu juga enak juga di sana tuh Wonosobo Dieng. Betul. Ini yang di KPU siapa di sini ya? Ada kan KPU ya kalau nggak salah. Yang di KPU apa di Bawaslu ya? Izin Prof, kalau saya di PPK-nya Prof masih KPU, cuman ke tingkat kecamatannya Prof nggak bisa ini suaranya. Oh iya nggak apa-apa ya. Iya lagi Tapi pleno kedengaran Prof. kok suaranya. Oh iya, lagi pleno soalnya. Oh lagi pleno, iya iya. Iya, mohon izin Prof. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Lanjutkan. Siap Prof. Semoga bisa membagi konsentrasi dengan baik. Amin, insya Allah pakai headset. Nah, Iya Prof. kalau Yuliana mah udah ini terus dia. Udah paling rajin ini Yuliana ini. Ya, Zoomnya udah belum ada linknya dia udah ini duluan, udah masuk duluan. udah nunggu Pak Dokter dari 8.15 kan jadwalnya 8.15. Iya, malahan Zoomnya belum ada dia udah masuk duluan kan. Ya. Luar biasa. Iya. Ini memang perlu sedikit effort lah kalau belajar ya. Jadi perlu kita ada hal-hal yang mungkin bisa kita teladani dari teman-teman kita.
ya jangan sungkan-sungkan untuk diteladani atau ditiru sikap baiknya, tapi yang jeleknya dibuang. Nah, memang dalam hal secara psikologi juga ya, secara psikologi, jiwa kita ini kan kalau kita motivasi terus, kalau kita rangsang dengan iklim budaya di lingkungan kita yang memang bisa mendukung diri kita lebih maju, itu sangat pengaruh sekali ya. Jadi itu kalau kita kaitkan sama teori-teori empirik, lingkungan itu memang banyak mempengaruhi diri kita. Ini berada sebenarnya di tataran ilmu manajemen kan. Coba aja kalian berada di lingkungan-lingkungan yang kurang baik lah gitu. Sedikit banyak itu akan ada pengaruhnya juga terhadap diri kita. Tapi kalau kita isi diri kita dengan teman-teman lingkungan-lingkungan yang baik ya, lama-lama ya sedikit banyak pengaruh itu ada juga akan mempengaruhi diri kita. Contoh yang paling ekstrim lah, contoh yang paling ekstrim nih ya, mohon maaf, kayak misalnya LGBT itu. LGBT kalian punya anak atau punya saudara gitu, hati-hati dengan pergaulan yang dekat-dekat mereka gitu ya. Nah, karena itu bisa menularkan perilakunya gitu. Sedikit demi sedikit akan menggerus jiwa gitu. Kalau dia tidak memiliki basic agama, basic moral yang baik, basic pengetahuan, dia juga yang akan terbawa pada akhirnya. Coba aja kalian misalnya teliti lah gitu, atau bisa dicek lah berapa persen atau persentase LGBT yang menular ya, mempengaruhi perilaku mereka yang tadinya mereka normal-normal, yang tidak memiliki pembawaan seperti itu, tetapi karena berinteraksi dengan mereka, ya pada akhirnya ikut ke bawah-bawah. Itu salah satu contoh yang ekstrim. Nah, begitu juga dengan lingkungan kita, lingkungan kerja kita, lingkungan sosial kita, yang akan sangat mempengaruhi perilaku kita. Nah, kan kita sudah bahas ya waktu itu di penelitian hukum. Di penelitian hukum itu ada konsep-konsep empiris yang memang ini di tataran ilmu perilaku ya, bukan ilmu hukum. Pengaruhnya ya orang itu akan memiliki perilaku yang cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Begitu pula dengan halnya motivasi kita gitu, motivasi, kemudian daya pikir kita. Itu makanya hati-hati. Kalau misalkan di dalam kalau kita kaitkan sama hal-hal yang bersifat teleologis ya, ke agama misalnya, itu banyak di Al-Quran itu sesuatu yang mempengaruhi kita itu dari lingkungan itu banyak. Tapi tentu saja manusia terikat oleh pikiran dan norma. Ya, apa yang ada di lingkungan kita. Tapi secara empirik tetap bisa mempengaruhi. Makanya pandai-pandailah kita dalam memilih teman, memilih pergaulan. Artinya bukan kita tidak boleh berteman ya sama sekiranya, tapi dapat mereka memiliki pengaruh yang lebih kuat kepada mereka. Caranya bagaimana? Ya caranya kita merubah diri kita dulu, menguatkan mental spiritual kita dulu. Nah, kurang lebihnya demikian. Lalu kalau kita kaitkan juga dengan misalnya nih
apa namanya, ada salah satu ayat ya di surat Al-Ra'du misalnya. Al-Ra'du ayat 11 yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Siapa yang tahu artinya? Sesungguhnya Allah tidak merubah Mohon suatu izin, Pak Dokter. kaum sampai kaum itu merubah dengan sendirinya. Ya, betul ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai diulang Pak Basir. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah dengan sendirinya. Merubah dengan sendirinya. Ya. Enggak. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka merubah bi anfusihim dengan diri mereka. Nah, ini apa namanya, benar maknanya sih saya tahu itu ya. Cuman definisinya ada yang perlu dikoreksi. Kandungan berarti itu maksudnya, Pak Dokter. Kalau itu kan sampai dia merubah dirinya sendiri ya. Tapi ya. Dirinya sendiri itu di sini kan katanya itu anfus ya. Anfusihim itu berasal dari kata nafsi kan. Artinya jiwa. Nah, ini sebenarnya ayat ini kalau dikaitkan sebagai sesuatu yang universal ya, kalau kita lebih elaborasi, lebih kita pahami lagi, sebenarnya bisa dijadikan rujukan juga walaupun oleh agama lain misalnya non-muslim lah gitu. Maknanya apa sih ini? Anfusihim mengubah nafsi, artinya jiwanya sendiri. Nah, artinya kalau dia ingin merubah, kalau kita ingin merubahnya ya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga dia merubah jiwanya sendiri, anfus. Nah, ini berkorelasi ini sama lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Anfus itu artinya jiwa itu. Nah, kalau kita mau merubah jiwa kita sendiri, kita mau merubah nasib, jiwa kita harus kita rubah. Nah, bagaimana cara merubahnya jiwa itu? Ya, carilah dengan hal-hal yang memang bisa membangun jiwa kita itu lebih berubah. Nah, tanpa kita mau merubah jiwa kita, ya nggak mungkin kita mengubah nasib kita, keadaan kita. Nah, benar nggak gitu Pak Mukiman? Jadi jiwa kita rubah dulu. Bagaimana dengan jiwa? Setuju sekali Pak dosen. Iya, bagaimana kita mau merubah jiwa kalau kita tidak menciptakan lingkungan kita, iklim kita, ya membawa kepada perubahan jiwa. Iya, kayak Hemen Poresano itu, Pak Dokter. Iya, mensana in corpore sano. Kalau sih saya juga nggak setuju dengan mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat, saya kurang setuju tuh. Tetapi di dalam jiwa yang kuat justru tubuhnya bisa mengikuti kuat. Percaya nggak? Misalkan orang umroh nih, ibadah haji ya, udah tua, udah nggak ada tenaga lah gitu. Tetapi jiwanya kuat, bisa tuh jalan tuh, insya Allah muterin Ka'bah. Terus orang puasa juga gitu kan, orang puasa lemah, dia nggak sahur lah katakan, tapi dia memang niat jiwanya itu kuat, insya Allah kuat. Tapi kalau tubuhnya kuat, jangan main-main sama jiwa itu. Jiwa itu ya harus kita cari, ya harus kita telusuri. Kalau ilmu jiwa itu kan ada di psikologi ya, ilmu di psikologi itu ilmu jiwa. Nah, ini kelihatan tuh orang yang jiwanya lemah, jiwanya kosong, pasti diobservasi sama psikolog. Oh, ini kurangnya ini. Itu akan bisa ketahuan. Pada akhirnya ya, hasil tersebut digunakan sebagai assessment buat dirinya. Ya, kalau di dalam ilmu yang lebih praktis, misalnya untuk mengikari the right man on the right place, nah jiwanya itu akan diobservasi sama para psikolog dalam wujud profil assessment biasanya. Itu bagian daripada science ya yang kita kaitkan dengan misalnya tadi norma-norma yang kita temukan di dalam ketentuan di ayat-ayat suci misalnya. Demikianlah yang mungkin saya
bisa sampaikan di pertemuan kali ini dalam mata kuliah etika profesi hukum ya. Dan saya sangat ingin sekali nuansa-nuansa perkuliahan kita bisa terus kita jaga konstan secara konstan spiritnya, semangatnya semuanya teman-teman. Perjalanan tentu harus kita isi dengan lebih semangat lagi dan lebih giat lagi. Ya, silakan bagi yang ingin mau bertanya atau ingin berdiskusi lebih lanjut, saya persilakan. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Siap, Ilham Pauji izin bertanya, Pak Dokter. Ya, Pak Terima Ilham. kasih atas pengantarnya. Mungkin berbicara etik ini setiap profesi punya kode etiknya ya. Walaupun saya sendiri bukan penegak hukum, saya sebagai seorang guru punya kode etik juga gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, kalau pelanggaran hukum apakah otomatis melanggar etik juga atau tidak? Dan kalau kita melanggar etik, apakah otomatis juga itu melanggar hukum seperti itu? Dan kalau kedua-duanya ada terdapat pelanggaran hukum dan pelanggaran etik, mana dulu yang harus diproses? Apakah pelanggaran etiknya dulu atau pelanggaran hukumnya? Kemudian hukum dan etika itu lebih tinggi mana sebetulnya? Seperti itu, Dok, pertanyaannya. Terima kasih. Ya, kalau hukum itu kita berbicara mengenai masalah benar dan salah. Kalau etik itu kita berbicara masalah baik dan tidak baik dan buruk. Jadi kalau kita bicara hukum itu kita rujuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum positif, pengaturan yang secara nyata. Tapi kalau kita berbicara etik, kita berbicara kepada sesuatu yang pantas atau tidak pantas, sesuatu yang layak dilakukan atau tidak layak dilakukan, yang sebenarnya itu pengaturannya belum tentu ada di aturan-aturan hukum. Apa saja ukuran daripada layak dan tidak layak, baik buruk, ya. Ukurannya itu adalah akal sehat kita. Akal sehat kita, akal sehat manusia dalam melihat fenomena yang ada, ya. Nah, misalkan anak itu sudah sepatutnya menghormati orang tua, ya itu sesuatu yang etik, sesuatu yang diatur dalam tidak diatur dalam hukum positif, tetapi memang sudah selayaknya atau sudah sepatutnya kita berbicara menghormati orang tua, ya, bir walidain istilahnya itu. Nah, kita menghormati, kita berbakti kepada orang tua. Itu sesuatu yang sudah sepantasnya dilakukan, tetapi di dalam hukum positif hal ya. Izin, Dok, di hukum perdata ada itu, Dok, kewajiban seorang anak menghormati orang tuanya dan kewajiban orang tua untuk menyayangi, mengurus anaknya gitu. Dan di Undang-Undang Dasar itu di pasal 28 juga ada kan kewajiban hak untuk hidup, hak untuk berkembang secara pribadi. Berarti itu juga etika juga diatur normanya dalam hukum gitu ya, Dok? Iya, memang ada yang tertuang, tetapi lebih jelasnya lagi di dalam hukum perdata itu tertuang dalam bentuk pasal-pasal kan. Nah, tetapi itu sebenarnya berbasis kepada teori hukum alam. Sandarannya adalah hukum alam. Normanya itu asalnya daripada hukum alam yang kita tidak boleh melawan. Dari mulai kita berbakti ya sampai pada level tertinggi itu berbakti, berbuat baik gitu. Nah, itu norma tertingginya. Sampai kita tidak boleh mengatakan, bahkan norma tertinggi ini kalau di dalam agama Islam itu mengatakan saja itu nggak boleh ya. Mengatakan kalau dalam bahasa Arab itu udah merupakan suatu dosa gitu. Nah, itu kemudian dituangkan lagi di dalam ya hukum-hukum yang tertulis ya dalam bentuk aturan yang lebih jelas tertuang ya, pengaturan-pengaturannya, dan lebih detailnya lagi
ya kemudian etika ini diturunkan di dalam kode etik. Kode etik itu artinya sudah berupa ketentuan tertulis yang memang dikhususkan untuk profesi. Nah, ini sudah mulai menjadi fenomena bagi negara-negara modern, ya. Bukan hanya kode etik profesi hukum saja, tetapi juga kode etik kedokteran, kode etik dosen, kode etik guru, yang menyatakan bahwa mereka itu posisinya adalah profesi, maka kemudian etika itu dituangkan dalam bentuk tertulisnya, kode etik. Nah, kode itu artinya tertulis, dia bersifat tertulis. Jadi kalau memang dalam ukuran yang lebih sederhana etika itu bisa diukur dengan hal kepatutan dan kepantasannya saja, tapi karena untuk lebih mengikat, maka akan diberikan dalam kode etiknya, dalam tertulisnya. Nah, kalau dulu sebelumnya, salah gambar. Kalau ada suara yang monitor Bu. Kan faktual lah iya. Bu Desi monitor Bu. Kurang ukuran dia dimatikan dulu otomatis ya. Ini kan yang nomor sertifikat yang 133 berapa tadi Bu Pak? Desi monitor Bu Desi. Satu blok ya. Satu blok. Tolong Bu Desi di off dulu ya kameranya. Dua nama awal. Suaranya. Oh gitu. Dua nama awal karena. Oh, tapi memang ini 2 sertifikat. Satu lokasi Dari ini. host aja Pak Repi ini, coba di Ah iya. Izin udah saya Jadi, minta. jadi tolong untuk lebih mengikat maka dituangkanlah dalam bentuk kode etik yang tertulis sifatnya. Nah, sekali lagi tadi saya sempat singgung bahwa etika itu adanya di ranah filsafat, di ranah kefilsafatan. Kalau kita berbicara masalah hukumnya, ya tentu kita berbicara di dalam tataran ranah hukum positif. Jadi idealnya bagaimana kita mau mengungkap suatu perkara kalau ada kesalahan hukum ya alangkah baiknya ditemukan dulu kesalahan etiknya, lebih memudahkan karena itu akan lebih memudahkan pada akhirnya ada terjadinya kesalahan hukum itu dari etik dulu. Jadi bisa dikatakan tidak membypass. Tolong di off saja otomatis dari host itu ya. Nah itu jadi idealnya dari etik dulu, tapi kalau misalnya memang aturan hukumnya juga tidak membatasi terjadinya pelanggaran hukum itu harus diadili atau disidangkan dulu etiknya. Aturan hukumnya juga tidak mengatakan sedemikian detail ya, tapi memang biasanya ya kasus-kasus kesalahan pelanggaran hukum itu bisa beranjak dari penelusuran kesalahan etiknya dulu. Ya, nanti kesalahan yang terjadi di ranah etik itu akan menjadi pengantar jadi pintu masuk untuk ditelusuri ada tidaknya pelanggaran. Lurus ari cek blok ya. Tadi beda nyekop lagi makan dia, paling Mohon di off ya. Ini juga ada Bu Desi izin Bu. Pak Levi, tolong Pak Levi dimut otomatis. Bu Desi. Dimut aja dulu Mas Revi. Kalau nggak bisa dimut dikeluarin aja dulu. Ya, oke. Jadi itulah kedudukan etik sedemikian ya. Jadi memang untuk pelanggaran-pelanggaran hukum itu bisa dimulai dari etiknya dulu. Nah sekarang bahkan untuk kasus-kasus pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh media massa, ya sekarang dimulai dari adanya ini dulu penelusuran sidang etik dulu ya, misalnya di Dewan Pers. Atau juga kalau di kedokteran ya idealnya begitu, sudah ada belum pelanggaran etiknya. Nah tapi memang etik ini bukan produk legislasi ya, produk legislasinya tetap adalah aturan hukum, produk undang-undang.
Ya, pertanyaannya cukup memantik dan sudah Izin, Dok. memasuki sedikit banyak materi kita di dalam mata kuliah etika profesi hukum ini. Ya, Izin, Dok, berarti itu misalkan profesi polisi atau dokter berarti dia harus diberhentikan dulu dari kalau melanggar etik dia diberhentikan dari profesinya dulu misalkan. Setelah itu baru dia diproses pidananya gitu. Atau dipidananya duluan terus diberhentikan dari profesinya belakangan. Urutannya ya kalau masalah pemberhentian ya itu tergantung kebijakan dan pengaturan atau berat ringannya sanksi yang diterimanya dia. Nah, tetapi kalau kaitannya dengan pelanggaran hukum, kaitannya dengan etik, setidak-tidaknya ada tidaknya pelanggaran etik itu bisa menjadi pintu masuk dalam mengungkap ada tidaknya pelanggaran hukum. Jadi pintu masuknya dari pelanggaran etik dulu. Kalau pelanggaran etiknya pun ada, ya belum tentu ada pelanggaran hukumnya, ya. Nah, karena tidak mungkin overlap antara etik dan hukum. Artinya kalau misalkan pelanggaran hukum itu tentu pasti sudah terjadi pelanggaran etik, tetapi pelanggaran etik belum tentu mengakomodir delik-delik hukum yang tertuang di dalam aturan secara tertulisnya. Siap. Ya contoh Ferdi Sambo kita itu, Dok, ambil yang Ketua Ferdi Sambo. KPK Firly Bahuri. Ya. Ketua KPK secara etik dia sudah menyalahi, contohnya ketika dia bertemu dengan siapa tuh Menteri Pertanian. Syahrul Limpo. Ya, Syahrul Yassin Limpo. Ya secara etik ya dia sudah salah gitu ya. Tetapi pelanggaran hukumnya ada atau tidak, itu harus ditelusuri. Apakah dia memang ada terbukti bukti hukum dia menerima atau tidak ya. Tetapi itu bisa didalami lebih lanjut dengan penyidikan ya secara hukum di dalam ranah hukum acara. Ya, halo, izin, kita sampai jam berapa Mas Revi? Mas izin, Revi? izin Pak Prof. Sampai pukul 10 bertanya. Pak. Sampai jam berapa? Pukul 10. Sampai 10 ya? Ini sudah 10 lewat 15 bagaimana? Izin Pak Dokter, tanya satu. Sebentar kita sepakati dulu nih gimana nih. Toleransi sampai pukul 10.30 Pak Dokter. Oke, ya. Siap, berarti, izin Pak Dokter, izin bertanya. Ya silakan Pak, siapa itu? Pak Kasuan dari Pontianak. Pak Kasuan baru kelihatannya, saya baru pernah lihat. Sudah lama Kak. Udah sering ya? Izin, ya, izin Pak Dokter. Ya. Sehubungan dengan etika profesi ini, kami sering mendapatin ya lawan-lawan perkara saya atau di masyarakat umum ketidakmampuan atau tidak ada ilmunya yang bersangkutan terhadap etik ya. Jadi ini sangat dipengaruhi ilmu mereka sehingga etik itu seakan-akan lazim dimanfaatkan atau digunakan dalam hal-hal baik. Nah, cenderung ke sana larinya melanggar norma hukum. Nah, sering kami dapati hal-hal seperti itu. Mohon pencerahan dari Pak Dokter bagaimana untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Terima kasih Pak Dokter waktunya. Untuk orang-orang yang tidak menghormati etik begitu Pak Kasuan ya. Ya memang penting sekali ya orang yang berangkat dari ketentuan hukum positif saja, dia memang banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan positivisme, pandangan-pandangan yang melihat sesuatu yang nyata saja, sesuatu yang hanya tertulis secara jelas. Nah, itu pernah kita bahas dulu kan di pertemuan penelitian hukum ya, di kuliah penelitian hukum, di mana pemikiran-pemikiran positivisme itu berangkat dari teori-teori positivisme, teori sesuatu itu hukum sebagai sesuatu yang nyata.
sesuatu yang nyata itu dari mana? Awal mulanya hukum positif itu? Ya dibikin oleh manusia. Siapa manusianya? Ya ini pihak yang berdaulat, teorinya John Austin. Ya. Nah, John Austin mengatakan itu hukum itu adalah produk dari sesuatu atau produk dari pihak yang berdaulat, sovereign. Ya, jadi John Austin mengatakan kalau yang di luar itu adalah bukan hukum. Nah, itu terlepas dari hukum itu baik atau benar, terlepas produk manusianya itu, produk penguasanya itu adil atau tidak adil, dia nggak peduli. Yang penting kita harus melihat sesuatu itu, hukum itu sebagai sesuatu yang nyata. Nah, akhirnya, mereka pandangan-pandangan tersebut itu juga selain dari John Austin dipakai oleh waktu itu siapa namanya Karl Marx ya. Karl Marx itu juga mereka berangkat daripada sinisme terhadap kaum-kaum yang merupakan kaum bangsawan, kaum materialisme ya, bisa dikatakan. Nah, materialisme itu jadi Karl Marx dalam konteks sarkatismenya itu melihat bahwa hukum itu hanya produk daripada kaum-kaum berpunya, kaum-kaum the have yang merupakan implementasi dari materialisme hukum gitu. Jadi kalau yang tidak ada materinya itu dianggap bukan hukum karena hukum itu hanya produk materialistis. Nah, kemudian diikuti lagi oleh negara-negara sosialis dari Uni Soviet ya. Kemudian juga pada akhirnya diturunkan ke komunis. Komunis itu mau setung dia filsafat sosialis komunis, dia melihat hukum itu hanya sesuatu yang tertulis saja. Jadi dia nggak peduli. Makanya negara-negara sosialis itu cenderung komunis, Leninisme, dan juga yang Uni Soviet itu Lenin, dan diturunkan lagi ke Cina komunis. Mereka nggak peduli, makanya dalam mencapai tujuan mereka tidak peduli dengan baik atau tidak baik caranya, yang cenderung menghalalkan segala cara. Nah, inilah yang perlu diubah gaya berpikirnya, gaya paradigma kita dalam melihat hukum itu bukan hanya produk tertulis saja, tapi hukum itu sebenarnya adalah produk moral ya. Moral itu esensinya, hukum itu adalah moral. Nah, itu yang sangat berbahaya yang dijadikan oleh negara-negara komunis atau sosialis yang cenderung menghalalkan segala cara dan melihat sesuatu yang metafisik itu adalah sesuatu yang diabaikan. Kurang lebihnya begitu Pak Kaswan ya. Iya, di unmute dulu kalau ngomong Pak. Di unmute dulu. Ya, siap. Ya. Terima kasih atas pencerahan dari Pak Dokter. Izin saya lagi sakit jadi agak lagi baring nih. Oh iya. Terkait etik yang dicontohkan oleh Pak Profesor ini kan ya kalau saya lihat wajar kalau kaum komunis tidak punya etik dalam berperilaku ya. Tapi izin, kita ini kan negara Pancasila di Indonesia, apalagi ya kita terkenal budayanya. Ya tentu masih kita menghadapi orang-orang seperti yang nggak punya etik yang kita lihat di sekitar kita maupun dalam proses peradilan kita. Jadi untuk menghadapi orang-orang seperti itu mohon pencerahan dari Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Iya, untuk menghadapi orang-orang seperti itu kembali lagi makanya kalau di profesi ya, kalau dalam lingkup profesi ya tegakkanlah kode etik profesinya kalau memang itu masih bagian dari satu lingkungan profesi dengan kita. Gitu. Nah, kalau dia tidak berada di lingkungan profesi, maka
yang menjadi salah satunya jalan adalah kemudian adalah masalah ada tidaknya pelanggaran hukum di sana ya. Kalau memang tidak berada dalam lingkungan profesi. Siapa dokter? Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Siap. Ya, mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi ya, kalau memang tidak ada, untuk etika profesi hukum kita cukupkan ya. Di sini ada mahasiswa baru nggak nih yang baru? Udah Ini mahasiswa mahasiswanya lama semua Pak Dokter. nggak ada yang baru ya? Kelihatannya ada wajah-wajah baru sih mungkin, tapi perlu saya yakinkan lagi, jangan-jangan saya yang memang belum mendeteksi ya kehadiran-kehadiran sebelumnya gitu kan. Ya mungkin setelah pemilu ada yang ini, ada yang itu Pak Dokter. Jadi Ya, mungkin ada yang baru. Ada penampilan baru Pak Dokter. ya mungkin karena Ganti kemarin nggak wajah. pernah on cam, sekarang on cam, jadi ya kelihatannya baru gitu. Oh, ada Alhamdulillah. yang Lebih operasi glowing Ada wajah. Pak Dokter. kemajuan Pak Dokter. Iya, Ada mudah-mudahan yang sih makin begitu. glowing kayaknya. Ya mungkin Pak Ilham makin banyak skincare-nya itu Pak. Kalau ini sahu pala dari mana, Suprianto ya? Selalu on cam, Pak Dari dosen. iya, kalau Suprianto saya tahu Indonesia Timur kan? Iya Pak Prof. Di Ambon Makassar Pak ya? Prof. Ambon Pak Makassar. Prof. Ambon Gimana? Pak Prof. Ambon, Ambon. Oh, Ambon ya? Ya. Oh, Ambon. Oh, luar biasa Yang ini. Karena saya yang tahu, kemarin saya tahu. Ya, istiqomah ini Suprianto ya. Semoga dia konsisten lah. Amin. Ya, mungkin ada lagi. Bahasa lama, dosen. Ya, Pak siapa? Dari Pekalongan, Pak dosen. Oh, nggak kelihatan wajahnya. Kelihatan, dosen. Ntar dulu, saya cari dulu. Oh iya, iya, mau Pak. Pak Sumadi adanya. Pak Sumadi jadi enggak itu? Iya, gimana Pak Sumadi? Jalek itu Pak dosen. Oh, Jalek ya. Gimana kabarnya, gembira atau sedih nih? Monggo, monggo, monggo. Monggo, silakan. Moodnya di on dulu. Oh ya, ini untuk buku ya. Untuk buku ya boleh Pak, kalian pakai bukunya Kabertens ya. Nah. Oke. Kabertens ya. Itu yang dipakai ya Pak dosen, mohon izin. Kalau untuk pemesanan biasa sama Pak Revi ya. Ya, silakan lah mau pesan sama Pak Revi atau sama Bu Nida atau sama siapa kek, mau beli sendiri juga boleh. Baik Pak dosen, terima kasih banyak. Oh iya, untuk MK ini Pak dosen, mohon maaf Pak dokter, ada keterkaitan dengan buku Bapak yang 3 itu nggak Pak? Yang 3 kayaknya udah pada punya semua juga kan ya. Yang buku penelitian hukum terutama ya, sama apa tuh, sama kemerdekaan persnya, kalau memang masih ada yang belum punya, sebaiknya dimiliki, karena itu kan juga ada kekoherensiannya juga, masalah etika, terutama dalam etika media massa ya, dalam kehidupan kemerdekaan pers. Nah, itu kalau yang belum punya, sebaiknya segera dimiliki gitu. Masih ada yang belum punya buku saya nggak? Sudah, Pak dosen, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak Dokter. Ya, ya, materi-materi di penelitian hukum kan ada sebagian yang diadopsi pula dalam mata kuliah etika. Itu ada kesinambungannya jadinya.
Ya, kemudian ya masih ada yang mau ditanyakan untuk etika profesi hukum? Tadi siapa yang mau nanya barusan? Yang mau bicara tadi? Pak Sumadi tadi. Oh iya, monggo Pak Sumadi. Cukup dulu, Pak dosen. Mohon izin, ini mau kondangan. Oh iya. Kondangan sunatan. Sunatan Pak Ya. Sumadi. Siap, ini ada kondangan, ada teman Pak dosen. Ya. Ini kita gabungkan ya perkuliahannya, kuliah edisi pertama ini. Yang nanti selanjutnya kita sesuaikan bagaimana efektifnya ya. Kita situasionalkan saja nanti. Tapi saya senang kalau lebih banyak ini, jadi kita ada interaktifnya itu lebih hidup ya. Kalau yang sedikit-sedikit kayaknya itu membawakan apa namanya, mempengaruhi juga nih iklim ini kan. Kalau di sini ada yang dari Ambon kan, bercampur sama yang dari Serang nih, kayaknya kan hidup tuh. Jadi tuh siapa itu yang lagi dugem itu? Yuli itu, Yuliana lagi dugem itu. Enggak paham, alhamdulillah. Kalau ini Tuh, Pak Imam apa itu. namanya, Pak Imam ini baru kelihatan ya Pak Imam ya? Imam Bahaudin. Beliau sering hadir tuh Pak Dokter, cuma jarang on cam. Oh, jarang on cam ya. Sambil nyetir kali kuliah ini jarang on cam. Ya, ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanya ya, monggo. Atau kalau belum bisa fokus ya wajar lah, barangkali masih pertemuan pertama ya, masih istilahnya baru bangun dari lelapnya tidur ya. Itu Mbak Yuliana kayaknya masih malu-malu itu. Izin Pak Dokter. Ya, silakan. Maaf Pak Dokter, kemarin pernah dibahas, pernah disinggung tentang kode etik. Contohnya seperti kode etik advokat. Maaf untuk semuanya yang advokat di sini ya, mohon maaf. Sudah dimaafkan. Iya, siap. Kemarin itu pernah disinggung tentang kode etik advokat. Contohnya, misalnya dia sumpah advokat di organisasi A, Pak Dokter. Dia sudah kena kode etik pelanggaran kode etik advokat. Jadi dia itu di stop jadi beracara selama setahun. Tapi kenyataannya Pak Dokter, dia pindah ke organisasi yang B. Jadi organisasi yang B dia bisa beracara. Itu gimana Pak Dokter tanggapan kita sebagai masyarakat? Saya kan lagi belum menjadi advokat, itu gimana Pak Dokter tanggapannya Pak Dokter? Ingin lebih tahu itu gimana kode etik itu Pak Dokter. Makasih. Ya, oke. Ya, permasalahannya ya, realitas hukum pada saat ini di dunia advokat, karena pada saat ini banyak sekali organisasi-organisasi advokat itu yang tidak memiliki satu kesatuan lembaga etik. Ya. Karena misalnya Peradi punya organisasi yang dalam sisi etika dia mengadili sendiri. Kemudian KAI begitu juga, atau Ferrari ya gitu ya. Atau mungkin ada lagi nih sekarang bermunculan organisasi-organisasi advokat ya, OA-OA ya. Karena masih kita menganut sistem multibar dalam organisasi advokat, tetapi dalam kaitan sidang etik itu mereka masing-masing sendiri-sendiri gitu. Jadi orang yang udah ketahuan punya kesalahan etik di
KAI dan misalkan di Peradi atau mungkin di Ferrari dia terbukti gitu kan, kalau dia udah pindah ke organisasi advokat lainnya, ya ini kan di luar itu lagi kan, di luar organisasinya dia. Nah, karena masing-masing advokat tersebut ini tidak memiliki satu lembaga etik yang sama. Harusnya ada yang mewadahi, misalnya dalam wujud lembaga etik seluruh advokat Indonesia gitu loh, entah apapun namanya, ya Peradi dan KAI dan juga Ferrari dan juga organisasi advokat lainnya. Kalau sudah mereka menyangkut terjadinya kesalahan etik, ya jangan lembaga atau organisasi itu saja yang menanganinya, tapi idealnya harus bisa semuanya. Ya ini yang belum diwujudkan. Jadi kalau udah salah di organisasi ini, dia tinggal pindah aja nyebrang ke organisasi advokat lain, beres, selesai kan. Nah ini juga menjadi satu kelemahan dalam sistem hukum, khususnya dalam dunia advokat di Indonesia. Ya kalau begitu, apa namanya, hal-hal yang bersifat etis tersebut belum menjadi atensi, belum menjadi kebijakan maupun politik hukum pemerintah yang bisa dipercaya secara ideal lah gitu ya, kurang lebih. Nah udah salah di sini, tinggal pindah advokat aja. Sama kan kayak siapa waktu itu ya, Pradi, siapa tuh yang kena etik, pindah aja tinggal kan, beres deh. Oke, siap. Terima kasih Pak Dokter untuk pencerahannya. Iya, sama-sama. Ya, kita ada kuliah lagi nanti siang ya. Siap, iya Pak Dokter. Ya. Oke, kita cukupkan dulu ya perkuliahan etika profesi hukum pada pertemuan siang pagi hari ini. Nanti kita sampai bertemu pada siang hari nanti kalau memang ada mata kuliah lagi. Masih ada ya Mas Revi ya? Iya Pak Dokter. Iya. Hari ini ada kuliah lagi kan untuk mata kuliah lain kan? Untuk mata kuliah lain ada Pak Dokter, tapi untuk Pak Dokter cukup ini Pak. Oh cukup ini ya? Iya. Oh iya, siap. Oke. Kiranya demikian ya kuliahan awal kita pada pagi hari ini. Oh iya, saya membawakan 2 mata kuliah ya, satu lagi KKKN ya, kekuasaan kehakiman dan kelembagaan negara. Kekuasaan kehakiman dan kelembagaan negara itu ya otomatis disetarakan dengan pelaku kekuasaan kehakiman. Masalah kekuasaan kehakiman dan kelembagaan negara itu setara dengan badan-badan peradilan pada akhirnya, walaupun ada turunan-turunannya di luar badan-badan peradilan itu ya, yang kita kenal dengan komponen sistem peradilan pidana. Nah, komponen sistem peradilan pidana itu ya ada apa aja komponennya? Yang inti, komponen inti ya, polisian, kejaksaan, dan satu lagi lembaga pemasyarakatan termasuk juga advokat sebagai penegak hukum. Advokat sebagai penegak hukum itu juga ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan sebagai badan-badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Kalau Pak Karna, ada Pak Karna ya? Karena Pak Karna waktu itu ikut ke Baduy juga kan ya Pak Karna? Siap dok, hadir dok, maaf dok, lagi dok.
Wah, lagi berbaring kayaknya nih. Pak Karna sehat, Pak Karna? Alhamdulillah, Dok. Iya, iya. Saya kangen juga Pak Karna nih, belum kelihatan wajahnya. Siap, Dok. Lagi pakai kaos, Dok. Ya, ya. Kalau ini nih siapa nih? Fadil, Fadil siapa nih? Belum pernah kelihatan kayaknya ya. Ya, saya rasa itu dulu lah ya, sebagai pengantar kita, dan kita sambungkan lagi, insya Allah pertemuan pada pekan depan boleh kita efektifkan dari sekarang. Kalau memang tidak ada pertanyaan ya. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, foto dulu. Betul. Hitungan 3, Bapak Ibu silakan di on cam yang belum on cam. Bu Desi, Pak Muhammad Arif, Pak Hafid, Pak Fadil silakan di on cam dulu. Oke, mungkin sudah semua. Baik, hitungan 3, 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Oke. Sehat-sehat selalu. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Sehat juga Pak Dokter. Mas Revi. Pak Revi izin ya, tolong di buku yang tadi. Izin Mas Revi, izin. Silakan. Hari ini tidak jadi. Yang untuk perkuliahan kekuasaan kehakiman berarti hari ini nggak jadi ya? Tujuan. Pak Aci, mana Pak Iya, Aci? Pak Dok. Soalnya hari ini kan jadwalnya juga siang, katanya tadi. Iya Pak Revi, ada jadwal lagi nggak Pak Revi? Apa ini udah selesai? Apa nanti ada lagi? Nah, ini kekuasaan kelembagaan untuk kelas A sebetulnya tadi jam 10 sampai jam 12. Iya. Sedangkan untuk kelas B itu hari Kamis pukul 18.30. Jadi saya konfirmasi dulu ke Pak Dr. Ibnu. Pakai itu aja Bu. Ntar. Kamis atau hari ini gitu Bapak Ibu ya. Siap Pak Revi. Pak Revi, tolong tadi yang buku yang di-share sama Pak Ibnu tolong dibagiin ya Pak Revi ya. Boleh Ibu, nanti saya tanya dulu referensinya dari karangan siapa. Oke, siap. Terima kasih. Baik. Emang gak ada temennya kan yang ngangkutin di belakang. Halo, Pak Revi. Pak Revi. Bang.